杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Dong Hua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, para prajurit yang mengantri sedikit berubah ekspresinya. Mereka melangkah maju, membayar kristal suci mereka untuk memasuki kota. Seolah-olah ada bahaya nyata di luar sana pada malam hari. Meskipun pembunuhan pria Parubaya itu meninggalkan duka yang mendalam, tak lain karena kekuatan superior pria itu dan kurangnya pertimbangannya lah yang membuatnya bertindak begitu lancang. Hanya demi 1000 kristal suci, ia sedang mencari ajalnya sendiri. Penjaga gerbang kota tampaknya tidak memiliki standar baku dalam mengumpulkan kristal suci. Ia hanya mengutip apapun yang ia inginkan. Ia akan menggoda seorang gadis cantik dan bahkan akan membiarkannya lewat secara gratis jika ia bisa menjabat tangannya atau menawarkan bantuan. Adapun beberapa orang yang tidak disukainya membayar sejumlah besar kristal suci. Namun setelah belajar dari kesalahan masa lalu, tak seorang pun berani mengeluh. Tak lama kemudian giliran Yangke. Penjaga gerbang kota itu melirik Yangke dan mendengus. 5.000. Yangke bertahan kening. Itu adalah tawaran tertinggi yang pernah didengarnya. Ia tidak tahu apa yang telah menyinggung perasaannya. Meskipun ia kesal, ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia mengulurkan tangan dan masukkan tangannya ke dalam cincinnya dan setumpuk kristal suci muncul di hadapan penjaga gerbang kota. Penjaga gerbang kota melirik Yangke dengan heran. Tampak tidak siap untuk bekerja sama semacam itu. Memainkan kartu pasnya di tangannya, penjaga itu terkekeh. Teman, biaya pembuatan kartu pas ini 5.000. Jika Anda ingin tinggal di kota lebih lama, Anda harus membayar tambahan 10.000 kristal suci. Yangke tak kuasa menahan tawa, bertanya-tanya apakah ia sedang dimanfaatkan. Lucu kan? Penjaga gerbang kota juga menatap Yangke sambil tersenyum. Anda bercanda? Yangke menyipitkan mata hanya untuk mendapati tatapannya bertemu dengan tenang dan tak terpengaruh. Meskipun 5.000, 10.000 kristal suci adalah jumlah yang begitu kecil dan bukanlah masalah besar bagi Yangke. Dengan dukungan kuat dari sekte Lingso dan seringnya ia menjarah, cincin luar angkasa miliknya setidaknya berisi ratusan juta. Namun rayuan pihak lawan yang terus-menerus langsung membuat Yangke kesal. Anda pikir saya bercanda? Apa Anda juga mata-mata yang dikirim musuh ke kota bintang ungu? Penjaga gerbang kota mendengus dingin, menepuk ringan celah di tangannya. Ia menatap Yangke dengan tatapan santai. Sedikit ancaman di matanya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi para prajurit yang mengantri untuk masuki kota berubah drastis. Mereka telah menyaksikan nasib pria Parubaya itu sebelumnya, hanya setengah jam yang lalu. Mungkinkah pemuda yang tampak berpakaian rapi ini sekarang akan mengalami nasib yang sama? Tiba-tiba, rasa iba memenuhi mata mereka dan mereka menatap Yangke. Kalau Anda menuduh, selalu ada dalih. Tepat saat Yangke murka dan hendak membuat keributan, seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. Mereka menyenggol Yangke dan lembut, lalu berdiri di depan penjaga gerbang kota dan berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda bercanda. Dia jelas bukan mata-mata. Dia dari kamar dagang 5 arah dan dia di sini bersama saya dalam misi ini. Penjaga itu membeku dan bahkan Yangke pun tercengang. Dia merutkan kening dan melirik orang yang berdiri di hadapannya, menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Dengan wanita itu membelakanginya, ia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi rambut hitam legamnya diikat ke belakang membentuk sanggul, memperlihatkan lehernya yang panjang dan pirang. Ia mengenakan gaun panjang yang pas di badan yang menonjolkan pinggang ramping dan pinggulnya yang membulat dan montok, sehingga mengundang imajinasi. Di saat seperti ini, adakah seseorang yang benar-benar bersedia membelanya?
Yang merasa aneh dan ia justru menumbuhkan rasa perhatian pada wanita ini. Presiden. Beberapa seruan bergema dari belakang, bercampur dengan nada panik. Salah satu dari mereka bahkan bergegas maju berkata, "Dia, diam." Wanita menoleh dan melototi orang yang berbicara. Dia tampak memiliki otoritas yang cukup besar di antara kelompok itu, dan kata-katanya langsung membungkam pria itu. Namun mereka melototi Yangke. Rekan-rekan wanita lainnya juga memasang ekspresi suram. Tuan lihat, kamar dagang 5 arah kita sering datang ke kota Bintang Ungu untuk berdagang barang. Bagaimana mungkin mata-mata yang tak terjelaskan ini ada di sini? Dia anak kecil dan bodoh. Jika dia telah menyinggung perasaan Anda, saya Yomeng meminta maaf. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah tas dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di tangan penjaga. Nona, Yangke tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Penjaga itu menimbangnya dengan ringan, matanya berbinar dan ia terkekeh. Kamar dagang 5 partai? Saya juga pernah mendengarnya. Saya dengar ketua kamar dagang Anda adalah Huo Yomeng. Mungkinkah Anda orangnya? Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, nama yang sederhana, tapi saya tak menyangka akan didengar oleh tuan ini. Jadi saya sungguh merasa terhormat. Tidak masalah. Penjaga itu menatap Huo Yomeng dengan mata berbinar dan senyum mesum di wajahnya. Karena ketua Huo yang datang dan telah membayar cukup kristal suci, bukan tidak mungkin untuk membuat pengecualian. Terima kasih Tuan. Huo Yomeng sangat gembira. Tapi, penjaga itu berhenti sejenak, menatap Yangke dengan tatapan dingin. Jika tetua Huo bisa menyetujui 2 syarat saya, masalah ini akan selesai. Kalau tidak, senyum Huo Yomeng membeku dan ia berbisik. Tuan, tolong bicara. Saya benar-benar tidak suka tatapan mata anak itu. Lagi pula dia bahkan berani menggoda saya sebelumnya. Biarkan dia meminta maaf pada saya. Penjaga itu melototi Yangke dan dingin, lalu menoleh ke Huo Yomeng dan berkata dengan seringnya mesum. Kedua, ketua persekutuan Huo sudah datang jauh. Setelah tengah malam, saya akan bebas dan ingin mengadakan resepsi penyambutan untuk Anda. Maukah Anda berbaik hati? Kita pilih menara Zhuofeng di timur kota. Tanya prajurit itu. Tetapi nadanya tidak memberi Huo Yomeng ruang untuk menolak. Wajah Huo Yomeng sedikit berubah dan ia memaksakan senyum. Baiklah, bisakah kita bicarakan ini lain kali? Saya akan membiarkan anak ini meminta maaf pada Anda. Tuan? Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Yangke, mengedipkan mata berulang kali. Baru saat itulah Yangke melihat wajah aslinya dan matanya berbinar. Dia tahu bahwa meskipun Huo Yomeng tidak cantik jelita, ia memang cukup cantik dan memancarkan keanggunan yang dewasa. Mungkin karena bertahun-tahun mengembara untuk mengurus kamar dagang 5 arah. Ia memancarkan aura yang tak terlukiskan, bahkan dari dekat. Ia memancarkan aroma yang memikat. Itu bukan aroma pemerah pipi atau bedak, melainkan aroma tubuh alami. Pantas saja penjaga gerbang kota melototinya dengan tatapan mesum. Ternyata inilah alasannya. Huo Yomeng tidak hanya diam-diam meliriknya, tetapi beberapa prajurit kamar dagang 5 arah lainnya juga melototi Yangke, siap mengajarnya jika ia tidak patuh. Yang membuat Yangke tersenyum tak berdaya. Dia tak menyangka masuk ke kota begitu saja akan menimbulkan begitu banyak masalah. Namun tidak mudah baginya untuk menuduh Huo Yomeng saat ini. Lagi pula Huo Yomeng sedang membantunya. Setelah merenung sejenak, Yangke menangkupkan tinjunya ke arah Huo Yomeng dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Ketua Serikat Huo. Huo Yomeng sedikit mengernyit. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Seperti yang diduga, Yangke melanjutkan. Masalah ini salah saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong Tetua Huo jangan ikut campur. Setelah mengatakan ini, ia mengabaikan keterkejutan Huo Yomeng dan terkekeh pada penjaga gerbang kota. Anda ingin saya minta maaf? Ketua Huo, ada apa?
Sepertinya orang ini bukan dari kamar dagang 5 arah Anda. Apakah ketua Hua berbohong kepada kami? Bukankah Anda tahu apa hukumannya? Penjaga gerbang kota sama sekali tidak menanggapi Yang Ke dengan serius dan berteriak pada Huo Yomeng. Bahkan Huo Yomeng tidak menyangka kebaikannya akan ditanggapi dengan ketidakpedulian seperti itu. Keringat dingin mengucur di dahinya dan ia segera melambaikan tangannya. Tuan, biarkan saya menjelaskan. Anak ini tidak ada yang perlu dijelaskan. Ketua Huo, Anda dalam masalah besar. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, ini tidak akan berjalan lancar. Bentak penjaga gerbang. Menatap Huo Yomeng dengan wajah pucat, membuat wajah cantiknya memucat. Benar-benar tidak ada yang perlu dijelaskan, cibir Yang Ke. Kemudian dia melangkah maju dan memukul penjaga gerbang. Dengan bunyi gedebuk, penjaga gerbang itu terbanting beberapa kali dan jatuh ke tanah. Giginya hampir copot, mulutnya berlumuran darah. Itulah penjelasannya, kata Yang Ke menatap dingin ke depan. Huo Yomeng tertegun, ia merasa sedang dalam masalah besar. Hatinya bergejolak dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Anda beraninya memukul saya? Penjaga gerbang kota itu terhuyung berdiri, menutupi pipinya dengan tangan kanan. Berteriak tak jelas, dengan tatapan tajam di matanya. Saya penjaga kota bintang ungu, beraninya Anda memukul. Sebelum ia selesai berbicara, Yang Ke menampar wajahnya lagi, sehingga penjaga itu berteriak. Gigi-giginya yang tersisa terlepas. Beraninya Anda? Diakon Min yang sedari tadi beristirahat dengan mata tertutup akhirnya bergerak. Dengan satu lompatan, ia melesat bagai elang yang melesat menembus angkasa, mendarat tepat di atas Yang Ke. Medan momentum tingkat ketiga alam kembali kekosongan tiba-tiba muncul, menyelimuti Yang Ke dalam radius 3 kaki. Bersama dengan itu, ia menyerang dengan telapak tangan. Huo Yomeng dan beberapa prajurit dari kamar dagang 5 arah tanpa sadar mengerang. Tubuh mereka menyusut di bawah tekanan yang luar biasa. Energi suci mereka sama sekali tidak dapat bersirkulasi. 2 prajurit yang lebih lemah bahkan muntah darah di tempat. Beraninya Anda menyerang dan melukai seseorang di kota bintang ungu saya. Apa Anda tidak menganggap saya serius? Diakon Min meraung. Niat membunuhnya melonjak, siap menghabisi Yang Ke dengan satu pukulan. Anda pikir Anda siapa? Haruskah saya menganggap Anda serius? Yang Ke mencibir. Saya tidak bermaksud membuat masalah, tapi Anda menindas saya, jadi Anda mencari kematian Anda sendiri. Sambil berbicara, ia membalikkan tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. War! Kedua telapak tangan itu bertabrakan, gelombang energi yang dahsyat memancar keluar. Wajah Diakon Min yang tadinya garang dan penuh nafsu membunuh tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut. Dan ia terlempar seperti karung gosong. Tulang-tulang berderak di dalam dirinya dan darah berceceran di udara. Bentrokan di luar gerbang kota, keributan meletus. Semua orang menyaksikan bentrokan antara Yang Ke dan para penjaga gerbang dan mendiasi Huo Yomeng. Mereka semua telah menyaksikan kehancuran Yang Ke hanya untuk menyadari bahwa para penjaga dan Diakon Min lah yang akhirnya menderita. Dengan satu serangan telapak tangan, Diakon Min terlempar, jatuh ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Semua orang menatap Yang Ke seolah-olah ia monster. Meskipun pangkat Diakon Min di bintang ungu tidak terlalu tinggi, tetapi ia tetap seorang diakon. Memegang posisi seperti itu di dalam raksasa bintang ungu, berarti dia setidaknya seorang ahli tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tapi seorang prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga terlempar hanya dengan satu serangan telapak tangan. Seberapa kuat kultivasi pemuda ini? Mungkinkah dia seorang raja kekosongan? Pikiran ini mengejutkan semua orang, membuat mereka terkejut, kehilangan ketenangan. Lagi pula, alam raja kekosongan adalah puncak kekuatan tempur di seluruh wilayah bintang. Bahkan seseorang sekuat Ji Dongleh tidak akan dengan mudah memprovokasi seorang ahli alam raja kekosongan. Karena semuanya terjadi begitu cepat. Begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa mengimbanginya.
Huo Yomeng, presiden kamar dagang 5 arah, membuka mulutnya yang indah lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di matanya yang indah. Tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Di gerbang kota, selusin penjaga siap bergabung dengan Diakon Min untuk menangkap Yangke dan anggota kamar dagang 5 arah. Tetapi ketika mereka melihat Diakon Min telah mati, bagaimana mungkin mereka berani bergerak maju? Mereka semua membeku di tempat, saling menatap ketakutan. Takut Yangke akan menyerang. Yangke kemudian melulurkan tangannya dan menyedot kembali semua kristal suci yang telah ia bayarkan sebelumnya dan tas Huo Yomeng. Sambil mendengus dingin ia berkata, "Saya memberi Anda 5.000, tetapi Anda tidak menginginkannya. Karena Anda tidak menginginkannya, maka saya akan mengambilnya kembali. Presiden Huo, ini milik Anda." Sambil berbicara, ia melemparkan tas itu ke arah Huo Yomeng, sehingga Huo Yomeng dengan bodohnya mengambilnya. Entah kenapa, merasa tas itu sangat panas. "Ayo pergi, kenapa Anda masih berdiri di sana?" Yangke menyeringnya pada Huo Yomeng yang memimpin jalan. Oh, Huo Yomeng benar-benar hancur, kehilangan akal sehatnya. Mendengar panggilan Yangke, ia mengikutinya dengan santai ke kota Bintang Ungu. Beberapa prajurit dari kamar dagang 5 arah juga bergegas mengikuti. Para penjaga di gerbang kota tidak berani menghentikan mereka. Menatap Yangke seolah-olah ia adalah banjir binatang buas. Dan mundur satu demi satu. Para prajurit yang mengantri di luar untuk masuk ke kota melihat peluang juga bergegas maju. Gerbang kota menjadi kacau, belasan penjaga di gerbang tidak bisa berhenti maupun menghindar. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya tersadar. "Cepat, periksa luka-luka Diakon Men." Ia mengingatkan mereka dan yang lainnya tiba-tiba menyadari kesalahan mereka. Mereka bergegas berkumpul di sekitar Diakon Men, memeriksanya dengan khawatir. "Kirim pesan, Tuan Lu Tianfeng." Diakon Men memuntahkan seteguk darah setiap kali ia berbicara. Ia kehilangan kesadaran setelahnya. Penjaga yang tadinya berbicara buru-buru mengeluarkan kompas komunikasi, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan menggetarkan giginya. "Nak, Anda sudah mati. Beraninya Anda menyerang seseorang di kota Bintang Ungu. Bahkan para dewa pun tak bisa menyelamatkan Anda." Para penjaga lainnya menatap kepergian Yangke dengan kebencian di wajah mereka. Luapan amarah Yangke niscaya akan berujung pada hukuman mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal karena dibebani bencana seperti itu tanpa alasan? Selama bertahun-tahun tak seorang pun berani datang ke kota Bintang Ungu. Hari ini aib seperti itu telah terjadi di gerbang kota. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik sebagai peringatan bagi yang lain, niscaya akan menyebabkan ejekan para pejuang di mana-mana dan merusak reputasi Bintang Ungu. Konsekuensi seperti itu sungguh tak tertahankan bagi mereka. Di sebuah ruangan di halaman belakang perusahaan perdagangan 5 arah, Huo Yomeng dan yang lainnya duduk di sana dengan linglung. Masing-masing memasang ekspresi ketakutan, seolah-olah menghadapi bencana yang akan datang. Yangke juga duduk di sana, mengamati situasi dengan tenang, tanpa kewaspadaan yang seharusnya dimiliki seorang pembuat onar. Ekspresinya santai seolah-olah ia sedang bersenang-senang. "Nak, kenapa Anda di sini juga?" Keningan panjang pun terjadi. Akhirnya seorang pria botak tiba-tiba bereaksi. Ia berbalik dan melototi Yangke. Matanya dipenuhi permusuhan. "Iya, kenapa Anda di sini juga?" Prajurit pria lain akhirnya tersadar dan menatap Yangke dengan heran. "Saya baru di sini dan saya kurang familiar dengan daerah ini. Kebetulan Ketua Presiden Huo mengundang saya ke sini, jadi saya setuju dengan hormat." Yangke tersenyum dan memberikan penjelasan singkat. "Saya?" Huo Yomeng menatap Yangke dengan tatapan kosong, berpikir sejenak. Ia mengangguk pelan. Ya, saya sudah bilang begitu." Sekembalinya dari gerbang kota, kamar dagang 5 arah tampak kebingungan. Tidak heran, kamar dagang 5 arah adalah faksi kecil yang bertahan di tengah raksasa-raksasa besar di belah bintang. Setiap kali mereka datang ke kota Bintang Ungu, mereka selalu berhati-hati, takut akan kemalangan. Namun kali ini mereka telah menghajar Diakon Min dan seorang penjaga hingga muntah darah di gerbang kota, yang membuat mereka kebingungan. Bagi kamar dagang 5 arah, ini bagaikan kiamat.
Tak seorang pun menyadari Yang Ke mengikuti mereka ke kamar dagang 5 arah. Huo Yomeng khususnya baru saja kembali tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam. Mata indahnya menatap Yang Ke dengan emosi yang rumit. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Saudari Hong, tolong bawa dia ke bawah dan siapkan kamar tamu agar dia bisa beristirahat." Pada saat ini, seorang wanita cantik berpakaian mewah bangkit dengan anggun dari lantai bawah. Dia menyadari situasi dan melambaikan tangan ke arah Yang Ke. Kemudian dia berkata, "Silakan ikuti saya." "Terima kasih." Yang Ke mengangguk sedikit sebelum bangkit dan mengikuti. "Presiden." Pria botak itu melihat Yang Ke hendak pergi, berteriak panik. Huo Yomeng melototinya dan pria botak itu terdiam, tak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa melototi punggung Yang Ke, menggertakkan giginya dalam hati. Yang Ke mengikuti wanita cantik yang dikenal sebagai saudari Hong itu maju, terus mengamati sekeliling. Setelah jeda yang lama, ia terkekeh pelan. "Presiden, kamar dagang Anda tampaknya memiliki fondasi yang cukup kuat. Mengapa Anda berkata begitu?" Wanita cantik itu melirik Yang Ke, ekspresinya dingin. "Meskipun ini pertama kalinya saya di kota Bintang Ungu, karena ini adalah kantor pusat Bintang Ungu, setiap jengkal tanah pasti bernilai mahal. Kamar dagang Anda pasti kuat secara finansial karena memiliki area seluas ini." Secercah kehati-hatian terpancar di mata wanita cantik itu saat ia berkata dengan tenang, "Ini adalah puncak dari kerja keras presiden dan semua orang yang terlibat selama lebih dari 20 tahun. Entah berapa banyak saudara dan saudari yang telah gugur di wilayah Bintang. Hanya ini yang tersisa di kota Bintang Ungu. Bagaimana bisa Anda bilang kami kuat secara finansial? Dan Anda telah menyebabkan kekacauan besar kali ini. Sekarang saya tidak yakin apakah kamar dagang 5 arah kita akan mampu bertahan di sini di masa depan." Yang Ke tersenyum meminta maaf. "Maafkan saya karena telah merepotkan kamar dagang Anda." "Anda bertanya, saya senang Anda mengerti." Raut wajah wanita cantik itu sedikit melunak. Tanpa basa-basi lagi, ia terus memimpin jalan. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kamar tamu. Wanita cantik itu mendorong pintu dan berkata, "Ini dia, tempatnya sederhana, jadi Anda bisa tinggal di sini untuk saat ini." "Terima kasih," kata Yang Ke sambil sedikit membungkuk. Wanita cantik itu berbalik dan tidak pergi, tetapi setelah beberapa langkah ia kembali. "Nona, apakah Anda punya instruksi lain?" Yang Ke menatapnya dengan curiga. Wanita cantik itu membuka bibir merahnya dan berkata, "Presiden kami pada dasarnya baik hati dan tidak tahan melihat orang lain diganggu. Banyak dari kami saudara-saudari tetap bersamanya karena rasa terima kasih atas kebaikannya. Saya pun demikian. Jika bukan karena presiden, saya pasti sudah mati 10 tahun yang lalu. Dia membela Anda kali ini dan saya tidak akan menyalahkannya. Namun, jika kota Bintang Ungu menyelidiki, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab dan tidak membiarkan presiden mendapat masalah. Dia benar-benar orang baik. Saya tidak peduli seberapa berkuasanya Anda. Jika terjadi sesuatu pada presiden karena masalah ini, bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Wajah Yang Ke sedikit muram dan dia berkata dengan tegas, "Saya mengerti. Saya harap begitu," kata wanita cantik itu, berbalik dan pergi. Di sayap sebelumnya, pria botak itu mondar-mandir dengan gelisah, cemas seperti semut di wajan panas. "Paman Yo, bisakah Anda diam sebentar? Anda membuat mata saya pusing." Di sebelah kanan seorang wanita berusia 20-an menatap pria botak itu tanpa daya. "Sudah jam segini, bagaimana Anda bisa diam?" teriak pria botak itu dengan marah. "Anda lihat apa yang baru saja terjadi. Saya khawatir kita akan celaka kali ini." Di atas, Huo Yomeng mengusap dahinya pelan dengan tangan, tersenyum masam. Ia tak menyangka akan mendapat masalah seperti ini hari ini. Niat awalnya adalah menghindari melihat akhir tragis pria parubaya yang pernah ditemui Yang Ke sebelumnya. Tetapi ia tak pernah menyangka Yang Ke begitu keras kepala dan berani menyerang seseorang. Dan orang yang ia pukul adalah seorang penjaga dan diakon
dari kota bintang ungu. Yoking, duduklah. Sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya marah. Woyomeng yang juga dibuat tidak nyaman oleh kepala botak Yoking. Jadi dia terpaksa memintanya untuk diam. Begitu ia berbicara, Yoking menghentakkan kakinya dan berjalan kembali ke kursinya untuk duduk. Namun rasanya seperti ditusuk sejuta jarum dan ia tak bisa tenang. Ia terus berputar-putar, ekspresinya kaku dan buruk rupa. Woyomeng menatap pria parubaya di bawahnya. Ia terus memejamkan mata sejak masuk dan tak berkata sepatah kata pun. Ia tampak begitu tak terduga. Jadi dia menatapnya dan berkata, "Paman Sia, Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan terluas di seluruh kamar dagang. Jadi saya ingin tahu, apakah Paman Sia punya cara untuk menyelesaikan situasi ini?" Sia Jingwu perlahan membuka matanya dan merenung cukup lama sebelum mendesah. Sulit. Bahkan Paman Sia pun tak bisa berbuat apa-apa. Hati Woyomeng mencelos. Sia Jingwu tersenyum getir. Meskipun saya selalu menyebut diri sebagai wadah pemikir kamar dagang, saya hanyalah seorang pejuang di alam Raja Suci tingkat ketiga. Kekuatan saya rendah dan banyak metode saya yang sia-sia. Presiden, Anda tahu siapa yang telah kita singgung kali ini? Mata indah Woyomeng menggelap dan ekspresinya sangat getir. Kamar dagang telah mengalami banyak bencana di masa lalu, tetapi semuanya selalu teratasi dengan selamat berkat pengaturan dan nasihat Xia Jingwu yang cermat. Namun kali ini, bahkan Xia Jingwu pun tak berdaya. Presiden, Anda terlalu gegabah kali ini. Xia Jingwu menggelengkan kepalanya perlahan. Paman Xia, tolong jangan mengkritik presiden. Dia hanya bersikap baik, tidak disengaja. Kata wanita berusia 20-an itu lembut, tidak ingin melihat Woyomeng dimarahi. Saya tidak bermaksud mengkritik presiden. Semua orang di sini telah merasakan manfaat dari kebaikan presiden. Jika presiden tidak begitu baik hati, kamar dagang 5 arah tidak akan ada hari ini. Dan kalian semua tidak akan ada di sini hari ini. Kata Xia Jingwu perlahan. Semua orang mengangguk setuju. Berkat kebaikan Woyomeng, mereka bisa bertahan sampai sekarang. Sekali ini saja. Xia Jingwu menghela nafas berat. Setelah beberapa saat ia menatap Woyomeng dan berkata, "Presiden, hanya ada 2 pilihan sekarang." Mata indah Woyomeng berbinar dan ia tersenyum. "Saya tahu Paman Xia punya solusi. Tolong beritahu saya secara detail." Yoking dan wanita berusia 20 tahun itu juga menatap Xia Jingwu. Wajah mereka penuh harap. "Presiden, Anda terlalu baik. Saya pikir 2 pilihan ini mungkin belum tentu menyelesaikan krisis kamar dagang, tapi mari kita coba." Xia Jingwu mengelus jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pilihan pertama adalah serahkan anak itu ke kota bintang ungu. Woyomeng bertahan kening. Anak itu penyebab insiden itu dan dialah yang memukuli orang itu. Jika kita serahkan dia, mungkin kamar dagang 5 arah bisa terhindar dari tanggung jawab utama. Paling-paling kita akan menerima hukuman, tetapi bukan kerusakan serius. Jalan masih panjang. Selama presiden aman, kamar dagang 5 arah kita akan bangkit kembali suatu hari nanti. Iya, Paman Xia benar. Itulah yang akan kita lakukan. Saya akan menangkap anak itu sekarang dan menyerahkannya ke kota bintang ungu. Yoking segera berdiri tanpa menunggu Woyomeng mengungkapkan pendapatnya. Woyomeng melototnya. "Duduk!" Kepala Yoking menciut dan ia duduk dengan patuh. Jelaslah bahwa Woyomeng memegang otoritas besar di hadapannya. Xia Jingwu mengelus jenggotnya dan berkata, "Yoking, jangan impulsif. Saya agak bingung dengan kekuatan sejati pemuda itu, tapi karena dia mampu menghempaskan Diakon Min hanya dengan satu serangan telapak tangan, dia jelas bukan seseorang yang bisa Anda tangkap. Bahkan seluruh kamar dagang kita pun tak akan sebanding dengannya. Jika Anda benar-benar memprovokasinya, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri." Yogi berpikir sejenak, wajahnya canggung, lalu menyadari bahwa memang begitulah adanya. Ia pun berkeringat dingin.
Wu Yomeng tersenyum kecut pada Xie Jingwu dan berkata, yang ini tidak akan berhasil. Paman Xia, mari kita bicarakan yang kedua. Xie Jingwu menghela nafas. Saya tahu presiden tidak akan setuju dengan yang ini. Bagaimana mungkin Xie Jingwu tidak tahu karakter Wu Yomeng? Ia memang baik hati, pernah membela Yang Ke di luar gerbang kota. Bagaimana mungkin ia sekarang menyerahkan Yang Ke kota Bintang Ungu untuk nasibnya? Jika dia melakukannya, dia bukan lagi Wu Yomeng. Karena pilihan pertama menyerahkannya bukanlah pilihan, maka kita hanya bisa memilih pilihan kedua, yaitu menghindari bencana. Xie Jingwu berkata dengan suara berat, Presiden, tolong bawa beberapa orang dan segera tinggalkan kamar dagang. Saya akan mengambil alih tempat ini. Wu Yomeng terkejut mendengarnya dan berkata dengan ngeri, Paman Xia, apa yang Anda lakukan? Karena ini sudah terjadi, seseorang harus bertanggung jawab. Kota Bintang Ungu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sebenarnya kita seharusnya tidak masuki kota tadi. Akan lebih baik untuk langsung pergi. Namun semua orang begitu teralihkan tadi. Sekarang kita sudah di dalam. Pergi sekarang akan sangat sulit. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengambil langkah berani. Meskipun status saya rendah, telah dirawat oleh presiden selama bertahun-tahun. Saya bersedia melayani Anda. Xie Jingwu berdiri, tubuhnya yang pendek tegak. Dia tampak berdedikasi pada pekerjaannya sampai akhir hayatnya. Saya akan tinggal bersama Paman Xia. Yokin tiba-tiba berdiri. Saya juga akan tinggal. Wanita cantik bernama Hong itu masuk dari luar dan berkata dengan suara berat. Tidak. Wajah Wu Yomeng berubah beberapa kali saat ia dengan tegas menolak gagasan itu. Tentu saja tidak. Jika kalian semua tinggal, siapa yang akan bisa membantu presiden di masa depan? Saya khawatir kamar dagang 5 arah kita akan benar-benar hancur. Jadi kalian semua pergi. Bawa beberapa barang berharga kamar dagang. Dan sayalah satu-satunya yang tersisa di sini untuk memikul tanggung jawab. Xie Jingwu tersenyum tipis. Hidup dan matinya acuh tak acuh. Terlebih lagi, saya punya beberapa koneksi dengan seorang bangsawan di kota Bintang Ungu. Jika saya meminta bantuannya, mungkin dia bisa menyelamatkan hidup saya. Tidak. Wu Yomeng menggelengkan kepalanya. Jika kota Bintang Ungu benar-benar ingin memberi contoh kepada seseorang, saya presiden. Sama sekali tidak bisa tinggal di sini. Jika ada yang tinggal, itu saya. Kalian pergilah. Kelompok itu langsung meletus dalam pertengkaran sengit di ruang sayap. Tak seorang pun meyakinkan yang lain. Xie Jingwu menepuk pahanya dengan cemas. Presiden, waktu hampir habis. Jika Anda terus mengganggu saya khawatir tidak ada yang bisa pergi. Apakah Anda ingin saya berlutut dan memohon kepada Anda? Baiklah, saya akan berlutut dan memohon kepada Anda. Sambil berkata demikian, ia berlutut di depan Wu Yomeng. Paman Xia. Wajah Wu Yomeng berubah drastis dan sosoknya menghilang dari kursi dalam sekejap. Sesaat kemudian ia sudah berada di depan Xie Jingwu. Tepat saat ia hendak mengulurkan tangan untuk menopang Xie Jingwu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan bola bubuk langsung ke arah Wu Yomeng. Sehingga Wu Yomeng tidak menyangka Xie Jingwu akan menyerangnya saat ini. Ia tidak memperhatikan dan menghirup sedikit bubuk itu. Sesaat kemudian seluruh tubuhnya lemas. Ia menatap Xie Jingwu dengan linglung dan berkata, Wu Yukilin, Paman Xia, apa yang Anda lakukan? Yoking meraung marah ketika melihat ada yang tidak beres dan bergegas menghampiri Xie Jingwu dengan kecepatan tinggi. Berhenti! Wanita cantik yang dikenal sebagai Hong itu menyadari sesuatu. Dengan satu langkah cepat, ia menangkis Yoking dan menarik Wu Yomeng ke dalam pelukannya. Paman Xia, Anda, kata Wu Yomeng. Meskipun lemas dan tak berdaya, dia tidak pingsan. Xie Jingwu terkekeh. Karena presiden mengenali Wu Yukilin, dia pasti juga tahu kekuatan benda ini. Bahkan jika Anda seorang prajurit tingkat ketiga alam kembali kekosongan, Anda tidak akan bisa menggunakan esensi suci Anda selama 1 jam lagi. Kemudian ia tiba-tiba berteriak. Go Hong, segera bawa presiden pergi dari kamar dagang dan bersembunyi di tempat yang aman.
dan terpencil di dalam kota. Setelah badai berlalu, carilah cara untuk meninggalkan bintang ungu. Wanita cantik itu bergidik, matanya berkaca-kaca saat menatap Xia Jingwu. Ia mengangguk dalam-dalam. Paman Xia, jangan khawatir, bahkan jika saya mati, saya akan melindungi presiden. Yoking, Haitang, kalian juga pergi. Xia Jingwu berbalik lagi. Yoking dan wanita berusia 20-an itu mengangguk setuju. Yoking, seorang pria baja, tak kuasa menahan air mata saat itu. Paman Xia, jaga diri Anda baik-baik. Jangan khawatir, saya tidak akan mati. Xia Jingwu tersenyum tenang dan melambaikan tangan ke arah kerumunan. Atas desakannya, Go Hong akhirnya menggendong Huo Yomeng dan bersama Yoking, Haitang dan yang lainnya bergegas keluar, bersiap meninggalkan kamar dagang 5 arah yang sedang kacau. Kesetiaan dan kebenaran orang-orang di kamar dagang kecil ini cukup menarik. Yang Ke duduk bersila di kamarnya, alisnya terangkat tanpa setuju. Meskipun ia terkurung di sayap, ia masih bisa mengamati dengan jelas perdebatan di antara kamar dagang kelima arah. Di antara mereka, Huo Yomeng adalah yang terkuat. Mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tingkat kultivasi orang lain bervariasi, dan dengan kekuatannya yang berada di tingkat kedua alam raja kekosongan, mereka sama sekali tidak bisa memata-matai Yang Ke. Itu sedikit berbeda dari yang kuduga. Yang Ke mengusap dahinya. Niat awalnya adalah menyusup diam-diam ke kota Bintang Ungu dan dibawa bimbingan Ji Dongle, mencuri isi pembendaraan Bintang Ungu. Dengan kartu as dan kultivasinya yang kuat, saat ini ia yakin bisa melakukannya tanpa diketahui. Bahkan jika ketahuan, ia masih bisa berjuang keluar. Namun pertemuannya di gerbang kota menunda rencananya. Dia tahu siapapun yang menyerang Bintang Ungu di kota Bintang Ungu akan ditindak tegas. Meskipun ia tidak takut, ia khawatir orang-orang dari kamar dagang 5 arah akan mendapat masalah. Jadi setelah masuk ke kota, ketika Huo Yomeng secara halus mengundangnya ke kamar dagang 5 arah, Yang Ke langsung menerimanya. Bagaimanapun mereka mendapat masalah karena telah membelanya, jadi ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sekarang, rencana kamar dagang 5 arah untuk melarikan diri mungkin hanya khayalan belaka. Mereka datang. Yang Ke merutkan kening. Indra spiritualnya menyebar. Detik berikutnya ia merasakan segerombolan prajurit masuk ke kamar dagang. Begitu masuk, mereka melancarkan rentetan vandalisme. Banyak prajurit yang berbelanja di dalam melarikan diri dengan panik, dan para pelayan toko dipukuli hingga jatuh ke tanah. Melolong kesakitan, Au Hong dan yang lainnya yang baru saja meninggalkan halaman belakang tak sempat melarikan diri sebelum mereka dihadang oleh beberapa aura kuat. Kemudian salah satu dari mereka meraung. Kalian telah melukai penjaga kota Bintang Ungu kami dan kalian masih mencoba melarikan diri. Kalian kamar dagang 5 arah benar-benar durhaka. Setelah itu ia melancarkan pukulan kuat ke depan Go Hong, menanggung beban pukulannya itu. Wajah cantiknya hancur berkeping-keping. Ia segera membalikkan Huo Yomeng yang sedang dipeluknya ke belakang, menghadapi serangan yang datang dengan punggungnya sendiri. Yoking dan Haitang juga berteriak ketakutan, buru-buru memanggil harta rahasia mereka untuk menetralkan serangan ganas itu. Setelah ledakan keras, sebagian besar halaman belakang kamar dagang Wu Fang hancur. Go Hong, Yoking, dan Haitang terpental mundur. Mereka semua muntah darah di udara dan ketika mendarat wajah mereka pucat pasi. Namun prajurit berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya berhamburan masuk dari gerbang depan. Masing-masing memegang tombak dan dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar halaman belakang. Kemudian sesosok tubuh kekar melangkah maju. Tangan di belakang punggung, wajahnya berwibawa tanpa amarah. Tuan Bai! Xia Jingwu yang bergegas menghampiri setelah mendengar berita itu, melihat pendatang baru itu dan raut wajahnya berubah drastis. Ia bergegas maju dan membungkuk memberi salam. Ia langsung mengenali pria itu sebagai Bai Zhengchu, seorang wakil komandan Garda Kota Bintang Ungu. Garda Kota Bintang Ungu memiliki seorang pemimpin umum, Lu Tianfeng, seorang prajurit alam raja kekosongan yang kuat.
Di bawahnya terdapat 8 wakil komandan yang masing-masing berada di puncak alam kembali kekosongan, yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di kota dan menangani berbagai perselisihan. Bai Zhengchu adalah salah satunya. Ia tidak akan pernah ikut campur dalam masalah sepele, tetapi kali ini karena Diakon Min terluka, ia membawanya ke kamar dagang 5 arah. Begitu melihat pria ini, Xia Jingwu menyadari ada sesuatu yang salah. Konon, Bai Zhengchu adalah yang paling kejam dari 8 wakil komandan, seorang pembunuh tanpa ampun. Setiap pedagang yang menjadi incarannya akan hancur. Selama bertahun-tahun ia menjabat sebagai wakil komandan. Setidaknya 80 pedagang telah dibantai, bahkan mungkin 100. Tak hanya toko mereka yang tutup, tetapi staf mereka juga dibantai. Xia Jingwu gemetar hebat, bertanya-tanya apakah kamar dagang 5 arah benar-benar hancur. Keluar! Bai Zhengchu bahkan tidak meliriknya, hanya meraung marah. Suara yang terkonsentrasi menjadi sinar menembus tubuh Xia Jingwu, membuatnya terkapar ke tanah menderita luka tersembunyi. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.